Oke semuanya, kembali lagi dengan saya Wawan Channel. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngevlog perjalanan arus balik ya, arus balik setelah weekend liburan Sabtu Minggu. Yang biasanya kalau hari Minggu itu suka macet ya. Jadi liburan yang dari jauh, ada yang dari Bogor, Jakarta dan wilayah sekitarnya ya, ke daerah Sukabumi ataupun Cianjur. Jadi jalur yang dilewati ini jalur yang emang ke Sukabumi, yang berwisata ke Sukabumi ataupun yang lewat Cianjur juga. Nah, sekarang ini waktu ini kan jam 2 ya. Ini udah kelihatan macet ya. Posisi kita sekarang ada di Pasar Parung Kuda. Kita akan cek sampai ke masuk pintu tol Cigombong, sampai sejauh mana tingkat kemacetannya. Biasa kalau udah mulai jam siang kayak gini itu macet ya saudara-saudara, teman-teman. Jadi di daerah Parung Kuda titiknya itu, terus kemudian Cidahu, Cicurug itu sering macet ya, dan Cicurug itu yang parahnya. Nah sekarang kita cek ya dalam perjalanan ini. Nah di sini di depan ada pertigaan yang mau ke arah Parakan Salak dan juga ke Gunung Halimun ataupun Gunung Salak ya. Itu ada di sebelah kiri ini. Nanti kita juga akan nge-review ke sana, ke Gunung Salak. Kita coba cek. Nah di sana wisatanya lumayan bagus ya, untuk yang senang dengan pemandangan alam, air terjun itu bagus di sana. Nah ini jalan agak rusak sedikit ini. Nah di sini stasiun ya, sebelah kiri atas ini stasiun teman-teman ya, stasiun. Jadi kalau yang mau ke Sukabumi lewat kereta pun pakai kereta ya, ini berhenti di atas ini stasiun Parung Kuda ya. Yang mau bisa ke Parung Kuda berhenti di sini di atas ya. Oke kita lanjut perjalanan ya kawan-kawan. Ini udah agak ya lengang sedikit, sampai lancar ya, bisa dibilang cukup lancar di sini ya. Jadi emang biasanya kawasan arus baliknya itu ya dimulai setelah zuhur, itu udah jam setengah 1, jam 12, jam setengah 1, jam 2 itu udah mulai ya arus baliknya. Cuma emang di sini hari ini ya seperti ini ya. Kalau misalkan long weekend, kalau liburnya Jumat, Sabtu, dari hari Jumat itu biasa lebih macet lagi itu. Jadi bisa ya berwisata itu 3 hari 2 malam itu. Biasa emang kebanyakan pulangnya pada hari Minggu itu. Jadi kalaupun yang dari arah Sukabumi mau istirahat, di sini banyak tempat istirahat ya. Tadi pun yang di sana di daerah Parung Kuda ada pom bensin ya, bisa istirahat di situ. Terus sebelum di Parung Kuda, sebelum Cibadak ya, setelah Polsek Cibadak juga itu ada pom bensin, bisa istirahat di situ. Jadi rest area itu. Ataupun kalau misalkan sambil ya belanja sesuatu buat cemilan di jalan, bisa di Indomaret atau di Alfamart, di minimarket ya. Itu nah, bisa juga di situ rest area. Ini ada kendaraan angkut barang-barang ini ya. Buat bangunan
ya. Dan kita lanjut lagi terus. Nah, kalau yang mau istirahat di masjid pun sambil sholat ya, itu pun juga di jalur utama ini banyak ya. Nah, ini sini juga tuh ada tuh. Jadi yang mau istirahat sambil sholat ya, parkirannya lega ya. Bahkan termasuk juga ada yang mau makan ya, makan siang atau sambil ngopi, itu pun ada. Jalanannya ini bergelombang jalanannya ini, karena emang banyak dilalui kendaraan berat, tronton ya, jadi ya tidak nggak kuat mungkin ya, jadi munculkan aspalnya pun juga jadi padat ke bawah gelombang. Bawa kendaraan roda 4 ya, mau salipan belokan ini harus hati-hati ya kawan-kawan. Nah, ini kita masuk ke daerah Palagan Bojong Kokosan ya, museum perjuangan di daerah Sukabumi. Nah, di sini kalau misalkan pagi ini cukup macet ya kawan-kawan, karena di sini ada pabrik ya. Masuk kerja pagi ini macet, dan pulang kerja sore ya, setelah asar ataupun pas mau maghrib ya. Jadi tadi itu ada museum perjuangan Sukabumi, sini ada pabrik ya. Nanti kita akan review dulu ya tingkat kemacetan di jalur utama Parung Kuda dari Sukabumi menuju Bogor ya, Parung Kuda ke Cigombong tempat tol masuk ya. Tingkat kemacetannya seperti apa, nanti kita pun akan review jalur alternatif bagi kawan-kawan yang memang ingin mempercepat ya, tidak mau terkena macet. Betul. Kita akan melihat dulu tingkat kemacetan nanti di jalur utama ini. Karena emang rutin ya, kalau di hari Minggu, hari libur ya, Sabtu Minggu ya sering macet ya kawan-kawan. Jadi banyak kendaraan-kendaraan pribadi ya, setelah pulang weekend, liburan, ini mengakibatkan ya beberapa titik kemacetan. Dan memang juga emang ada yang di titik-titik itu memang sudah terbiasa dengan macet, seperti di pasar ya. Tadi di pasar Parung Kuda itu macet, dan nanti di depan ini ada pasar Curug, dan sebelum di pasar Cicurugnya pertigaan Cidau itu sering macet ya. Ya, masih terlihat ramai lancar. Nah, arus kanan ini yang arus sebelahnya juga sama ramai lancar ya. Itu wah, ini truk membawa ini tuh batu bahaya itu, nggak ditutup ya. Bagi kendaraan jangan ada yang di belakangnya pas langsung ya. Kasih jarak yang itu lumayan lah untuk menghindari kalau ya batunya jatuh atau bagaimana ya. Oke kawan-kawan, ini juga kita ini ngevlognya masih menggunakan HP ya. Oke, kita tidak menggunakan kamera Bipro ataupun kamera yang lain Hero. Jadi kita masih menggunakan HP dulu. Kita pengen lihat sejauh mana tingkat kualitas ya hasil pengambilan gambarnya. Dan ini pun juga sebagai awal permulaan, dan mohon doanya juga kepada kawan-kawan ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya untuk channel ini ya, biar semakin berkembang, semakin bertambah
kreativitas, semakin bertambah informasinya. Kita berusaha untuk berbagi informasi, berbagi motivasi ya, yang ya nanti yang kita lalui lah itu. Nah ini kalau sebelah kanan ini ada jalur alternatif ya, yang mau ke Bogor ya, mau ke Bogor. Nanti kita akan review ke sana juga. Memang jalurnya lebih jauh ya. Nanti kita lihat apakah emang jika itu jalur mobil pribadi, banyak yang masuk ke jalur alternatif. Kita akan melintasi dulu jalur normal ke Cicurug ya. Oke, kita lanjut lagi dulu kan kawan. Jadi memang kalau misalkan ke jalur alternatif itu jaraknya ya bertambah ya, agak enggak, tidak terlalu jauh, tapi juga emang jalannya pun ya agak mending lah itu. Nah jalannya nanti berkelok-kelok jalannya kalau jalur alternatif. Nanti kita akan review di sana juga. Nah ini masih di jalur utama Sukabumi Bogor atau Bogor Sukabumi, masih terlihat lancar kawan-kawan. Kita lihat apakah ini nanti sampai ke arah sana juga, ke Cicurug masih lancar juga, sampai ke Gombong masih lancar juga atau enggak ya. Memang kalau untuk menggunakan kendaraan roda 2 ya, kita bisa slip ya, bisa nyelip, bisa mempercepat jalan. Maka kalau roda 4 ya emang harus diperhatikan tingkat kemacetannya. Kalau misalnya bagi kawan-kawan yang menggunakan roda 4 ya, mobil pribadi ataupun mobil yang lainnya ya harus diperhatikan. Terlebih kalau misalkan siang seperti ini ya. Kalau siang itu macet, wah luar biasa panasnya, rasa. Dia kalau saya menggunakan AC mobilnya itu. Depan ada angkot ternyata kawan-kawan. Ini jalannya pelan ini, jadi mobil di depan pun tidak bisa mendahului karena di depan ada angkot, dan sebelah kanannya pun memang kagok kalau misalkan mendahului ke sebelah kanan. Nah sebenarnya ini udah kosong tuh sebelah. Wah, masih belum juga. Nah udah masuk dah itu kan kawan, ada angkot ya, jadi terhambat. Oke, udah terlihat kan kawan, ini mau masuk Cidahu ya, udah kelihatan macet ini ya ternyata. Kendaraan udah pelan-pelan ya, tuh kawan-kawan tuh. Ini sebelum pertigaan Cidahu ya, ini ada PLN Cidahu. Bagi yang tidak mau terkena macet, ingin menghindari macet ya, lebih bagus memang menggunakan jalur alternatif yang tadi ya. Karena kalau misalkan kita nggak tahu apakah macet ini parah atau nggak tahu juga. Cuma di sini nih memang jalannya pelan ini ya. Ini jalannya pelan tuh mobil ini. Ditambah lagi emang ada kendaraan besar ya, truk, tronton, angkutan dengan ya berat ya, tonase. Oh, yang kendaraan pribadi masih berjalan pelan-pelan ya kawan-kawan. Nah ini tuh sebelum pertigaan Cidahu kawan-kawan, macet kawan-kawan ya. Akhirnya juga yang sebelah kanan pun kena imbasnya juga ya, harus pelan-pelan juga itu.
dia pertigaan Cidahu kawan-kawan. Ini sering keluar masuk kendaraan berat ya, kan ada pabrik di sana, dan juga keluar masuk kendaraan pribadi. Jadi ya beginilah kondisinya ya, pertigaan Cidahu di sini sih macet. Dan di sini juga ada SPBU ya kawan-kawan, kalau misalkan mau mengisi ya, bahan bakar di sini silakan tuh, ada sebelah kanan ya, agak ramai itu. Dari yang arah Sukabumi ataupun di arah Bogor ya, itu di situ bisa isi bahan bakar di situ ya. Nah, kalau misalkan yang tadi terlewat untuk jalur alternatif, bisa masuk dari arah sini kawan-kawan. Ini disebut itu pertigaan Koramil Cicurug. Ini tuh bisa masuk dari sini. Nanti dari pertigaan di atas belok ke kiri kawan-kawan. Ya, bisa lewat sini. Itu. Nah, cuma sekarang kita akan review dulu yang jalur utama ya. Kita lanjut lagi kawan-kawan. Oke. Sini ada rel kereta ya, rel kereta stasiun Cicurug ya. Oke, harus ini tuh banyak kendaraan pribadi ya, yang plat F, plat F, ada yang Bogor, ada Bekasi, atau dari mana F mana lagi tuh. Jadi bukan hanya F dari Sukabumi saja, F yang lain juga ada ya. Masuk yang plat B ya, yang memang liburan ya ke Sukabumi, ataupun ya silaturahim ke saudara-saudara yang ada di wilayah Sukabumi. Oke, kita ambil lagi kanan ya, ternyata sini ramai lancar, tidak terjadi tidak berhenti ya. Ya alhamdulillah. Ini biasanya kalau pesan ini suka macet ini, jadi jalannya pelan-pelan. Ini di sini ya masih bisa jalan cepat ya, lancar. Oh, ada ambulans ini. Nah, ini ada stasiun Cicurug di situ ya kan. Nah, ini udah masuk ke pasar, mulai lagi muncul lagi titik kemacetan kawan-kawan. Ini pasar Cicurug. Jadi harus bersabar bagi kawan-kawan yang menggunakan roda 4 ya. Tuh ya, ada kendaraan besar juga tuh kawan-kawan. Selain kendaraan pribadi, angkot, ada kendaraan besar. Nah, bisa terlihat itu sampai di sana ya, masih terlihat macet juga, ramai ya. Nah, jadi kawan-kawan yang memang lewat jalur utama ini ya harus bersabar ya. Hati-hati ketika mengendarai kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini pasar Cicurug kawan-kawan. Pasar Cicurug ya, selalu macet ya. Nah, ruas kanan tidak terlihat macet kalau ruas kanan ya. Kita ambil kanan sedikit ya. Ya, kanan lagi. Masih terlihat macet kawan-kawan, tapi walaupun udah ini agak-agak bisa berjalan sedikit cepat. Dan di sini ada pertigaan juga nih, pertigaan sini juga yang menimbulkan kemacetan nih, keluar masuk kendaraan ya. Oke, jalan. Yep. Nah, sudah agak terbebas ya. Ternyata sekarang ini kebetulan tidak terlalu macet banget ya, tidak terlalu macet parah. Masih bisa ya mengambil jalan cepat juga. Jadi memang
kadang juga tidak bisa diprediksi ya, apakah selalu macet terus atau juga. Nah di sini punya, di sini di depan ini ada pertigaan dan pertigaan ya, pertigaan Cimlati. Dan itu pun salah satu jalur alternatif kalau mau ke Bogor, masuk ke daerah Cimlati dalam ke arah kiri itu. Jadi kalau misalkan yang roda 2 bisa masuk ke arah Cimlati sini ya, kalau misalkan mau ke Bogor. Nanti kita akan review ya, alternatif itu juga ya. Iya, karena pertigaan ini jadi ya keluar masuk kendaraan ya suka terjadi kemacetan ya. Kadang ya memberhentikan kendaraan narik penumpang bagi angkot ataupun Call Mini ya, yang jalur Bogor Sukabumi ya. Gitu. Nah ini dia nih yang ke Cimlati ya, Cimlati. Jadi salah satu alternatif juga sana. Nah ini kan tuh pertigaan ini jadi macet ya kawan-kawan tuh ya. Terus oke, nah ini ya menunggu penumpang di sini, pertigaan di sini ya, yang ke arah Bogor, angkot biru. Kita masuk ini udah lengang ternyata nih di sini. Ini bisa jalan cepat ya, jadi tidak terlalu macet. Ini yang ruas sebelahnya agak kelihatan ini ya, tersendat ya. Kenapa itu ya? Yang ruas ini masih lancar. Dan ini ini sedikit terhambat karena ada truk ya, beban berat biasanya, karena ya ini kan kebetulan tanjakan ini tanjakan, walaupun tidak curam, tidak ekstrim tanjakannya, tapi ya mengakibatkan harus jalan pelan truknya ini ya, karena jalan pelan bawa beban yang berat ya, akhirnya muncullah itu kemacetan. Nah ini kawan-kawan yang tadi lewat jalur alternatif sebelumnya ya, yang setelah tadi Parung Kuda, setelah pom bensin yang ke sebelah kanan ya, ataupun yang dari pertigaan Koramil sebelum Curug, setelah Cidahu itu nanti keluarnya di depan sini nih. Jadi keluarnya di depan sini. Baik yang roda 2 ataupun roda 4 ya, keluarnya di sini. Ini dulu sebelum ada nih, keluarnya depan sini nih kawan-kawan nih. Ini yang ada terowongan ini ya, tuh pertigaan sini. Ini di sini. Keluar dari sini nih kawan-kawan. Nanti kita akan cek situ ya. Tuh. Nah. Oke, jalannya bergelombang, tinggal rata ini. Biasa juga kalau di pertigaan sini ini udah muncul terlihat macet. Di sini alhamdulillah hari ini ternyata tidak
macet ya, masih bisa ya jalan ya cepat ya, tidak pelan-pelan. Nggak tahu kalau nanti sore ya, kalau nanti sore ya setelah asar ataupun menjelang maghrib ya, itu macetnya nggak tahu juga ya. Kalau misalkan sering pernah lewat sini itu ya, kalau sana hari Minggu itu ya suka macet ya. Nah, ini juga nih kelihatan udah mulai lagi nih macet ya dari sini. Wah macet kan kawan ini, terus sampai depan. Oke, kita ambil kanan kawan-kawan. Nah, kalau hari biasa di sini itu juga ditambah macetnya dengan pabrik ya, karyawan. Di depan itu ada pom bensin, sedikit tanjakan. Nah, di situ ada pabrik juga. Jadi kawasan pagi dan sore itu, nah, itu pasti macet dengan keluar masuk karyawan pabrik itu. Nah, ini pom bensin kawan-kawan, ini di sini. Jadi yang mau sekalian mau istirahat juga bisa di sini. Istirahat, meluruskan badan, ataupun mau yang mau sholat, yang mau ibadah bisa di sini. Itu. Oke, kenapa ini nih kendaraannya? Kenapa ini? Mogok? Enggak. Oke, nah itu pom bensin ya. Banyak yang istirahat di situ. Nah, di sini depan ini pabrik. Ya, kawasan pagi dan sore ini pasti akan macet, dan di jarak 500 meter tidak nyampe 1 kilo lah. Itu juga di sana ada pabrik lagi juga. Ada pabrik, pertigaan juga. Jadi ya semakin menambah kemacetan. Aduh, fisik ada. Aduh, depannya kita ambil kanan, Ini bawa batu juga kayaknya tadi. Hati-hati ya. Nah, ini kendaraan-kendaraan berat kayak gini nih, besar ya, yang harus kita hindari, hati-hati ya. Nah, ini di sini di depan ini ada pabrik lagi. Jadi kalau misalkan pagi dan sore itu hari kerja itu pasti macet ya. Nah, kalau itu harus menghindari. Kalau mau berangkat pagi itu ya sebelum jam 6:30, jangan sampai melewati jalur ini. Itu sampai jam 8 itu macetnya sampai terasa. Itu macetnya sampai ke pas mau masuk pintu tol di depan sini, terus macet ya. Ini daerah Kompak kawan-kawan, daerah Kompak. Dan ternyata alhamdulillah tidak ramai ternyata di sini ya. Oke, itu dia. Masih bisa berjalan cepat kendaraannya untuk roda 4. Ini terminal Cicurug yang tidak digunakan di daerah Kompak ya. Hampir perbatasan dengan Bogor. Nanti di depan Lido. Ya, masih lancar ternyata kawan-kawan. Ya, yang mau melaksanakan arus balik ya, arus balik ke Bogor ataupun ke Jakarta ataupun ke Tangerang, ke Bekasi ya, lewat jalur utama itu tidak terlalu signifikan macetnya. Masih bisa berjalan dengan baik, lancar. Ini karena memang kita tidak jauh lagi pun juga itu akan masuk ke pintu tol kawan-kawan. Jadi bagi kendaraan roda 4 itu bisa
setelah di depan itu Cigombong masuk gitu tuh. Kalau untuk roda 2 bisa lurus ya. Ya ada yang parkir. Parkir di perjalanan raya seperti ini lah. Harus hati-hati nih ya. Oke. Nah, lihat kawan-kawan, masih lancar ini. Jam-jam segini ternyata alhamdulillah masih lancar ya kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang emang menggunakan roda 4 ya bisa di arus baliknya tuh bisa jam-jam segini gitu. Lancar. Nah, di depan ini pintu tol ya Bocimi yang dari Cigombong. Pas di seberangnya di sini ini adalah pom bensin yang biasanya ramai juga untuk rest area, tempat istirahat. Nah, ini ke pom bensin arah kiri dan arah kanan itu masuk pintu tol Bocimi ya, ke arah Bogor dan sekitarnya. Nah, tuh kawan-kawan ya, banyak tuh. Oke, ini yang tol Bociminya. Tuh ya. Jadi bagi yang roda 4 bisa langsung ke sini ya. Nah, ketika udah ada tol di sini ya, pintu tol, halus tol di sini. Jadi yang ke arah Bogor lewat jalur utama ya akhirnya sepi kawan-kawan. Karena saya ada beberapa kali lewat jalur sini ya lebih sepi dibandingkan dulu sebelum ada jalan tol. Jadi kendaraan bisa lebih cepat. Nah, ini kita sampai ke depan sana ya, ke pertigaan Cigombong ya. Nah, ini batas Sukabumi Bogor kawan-kawan, sampai di sini. Cigombong nanti di depan. Ini sampai di sini. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan review saya perjalanan ya harus balik yang dari arah Sukabumi mau ke Bogor ya. Jangan lupa selalu hati-hati di perjalanan, baik yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Ingat, keluarga selalu menunggu kita di rumah. Oke, kita ketemu lagi di review selanjutnya. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.